Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Javid Akbar dengan NIM B1A125009 dari Fakultas Hukum, Prodi Ilmu Hukum, dengan dosen pengampu Pak Budi Ardianto dengan tugas Hukum Internasional. Kali ini saya akan merangkum materi dari bab 9 yang berjudul tentang suksesi negara dalam hukum internasional Oke, kita langsung saja masuk ke pembahasan. Bab 9. Suksesi negara dalam hukum internasional. Pengertian suksesi negara. Suksesi negara adalah pergantian tanggung jawab dan kedaulatan atas suatu wilayah dari suatu negara kepada negara lain. Dalam hukum internasional, negara yang digantikan disebut dengan predecessor state, sedangkan negara yang menggantikan disebut dengan successor state. Suksesi negara berbeda dengan suksesi pemerintahan. Pergantian pemerintahan tidak mengubah identitas negara dalam hukum internasional, sedangkan suksesi negara berkaitan dengan perubahan kedaulatan atas wilayah tersebut. Kita langsung masuk ke bagian A. Bentuk-bentuk suksesi negara. 1. Suksesi universal. Suksesi universal terjadi ketika seluruh wilayah dan kedaulatan suatu negara beralih kepada negara lain atau terbentuk negara baru. Contohnya, penyatuan dua negara menjadi satu negara baru. Bubarnya suatu negara kemudian digantikan oleh negara penerus. Akibatnya, hampir seluruh hak dan kewajiban negara lama dapat berpindah kepada negara yang meneruskannya atau negara penerus. Kedua, suksesi parsial. Suksesi parsial itu terjadinya apabila hanya sebagian wilayah suatu negara yang berpindah kepada negara lain. Contohnya, pemisahan wilayah yang kemudian menjadi negara merdeka. Yang kedua, penyerahan sebagian wilayahnya kepada negara lain. Dalam bentuk ini, hanya hak dan kewajiban yang berkaitan dengan wilayah yang berpindah yang menjadi objek suksesi. Kita masuk lagi ke bagian B. Akibat hukum suksesi negara terhadap perjanjian internasional. Suksesi negara dapat menimbulkan sebuah pertanyaan, apakah perjanjian internasional yang dibuat negara lama tetap berlaku untuk atau bagi negara penerusnya? Terdapat dua pendekatan. Yang pertama, teori kontinuitas. Perjanjian tetap berlaku dan mengikat negara penerus. Teori clean slate atau lembaran baru. Negara baru tidak otomatis terikat pada perjanjian yang dibuat negara sebelumnya itu tadi. Dalam praktiknya, keberlakuan suatu perjanjian sangat bergantung pada jenis perjanjian dan kesepakatan para pihak. Lanjut lagi, kita masuk ke tahapan C, yaitu akibat hukum suksesi negara terhadap public property rights. Public property rights adalah kekayaan atau aset yang dimiliki negara untuk kepentingan publik atau rakyatnya. Contohnya, 1. Gedung pemerintahan. Yang kedua, fasilitas umum. Yang ketiga, infrastruktur negara. Prinsip umum yang digunakan adalah bahwa aset negara yang berada di wilayah yang berpindah biasanya ikut berpindah juga kepada negara
penerus yang meneruskannya. Lanjut lagi, kita masuk ke tahapan D, yaitu akibat hukum suksesi negara terhadap private property. Private property adalah harta milik individu atau badan hukum swasta. Prinsip hukum internasional pada umumnya memberikan perlindungan terhadap hak milik pribadi, sehingga perubahan kedaulatan negara tidak boleh secara otomatis menghilangkan hak kepemilikan warga negara atau perusahaan. Negara penerus berkewajiban menghormati hak-hak tersebut sesuai hukum yang berlaku. Kita masuk lagi ke tahapan E. Tahapan E yaitu akibat hukum suksesi negara terhadap arsip negara. Arsip negara memiliki nilai penting karena berisi informasi administratif, historis, hukum, dan pemerintahan. Dalam suksesi negara, arsip yang berkaitan langsung dengan wilayah yang berpindah itu biasanya diserahkan kepada negara penerus. Arsip diperlukan untuk menjamin keberlangsungan administrasi pemerintahan dan pelayanan publik atau masyarakat. Lanjut, kita masuk ke tahapan F, yaitu akibat hukum suksesi negara terhadap utang negara publik atau public debt. Utang negara merupakan salah satu isu paling kompleks dalam suksesi negara. Beberapa prinsip yang digunakan. 1. Utang dapat dialihkan kepada negara penerus. Pembagian utang harus mempertimbangkan manfaat yang diterima wilayah terkait. Kemudian dapat dilakukan pembagian secara proporsional berdasarkan kesepakatan para pihak. Tujuannya adalah menjaga keadilan antara negara pendahulunya dan negara penerus. Oke, kita lanjut lagi ke tahapan G, yaitu akibat hukum suksesi negara terhadap kewarganegaraan. Perubahan kedaulatan wilayah dapat mempengaruhi status kewarganegaraan penduduk. Prinsip yang digunakan antara lain menghindari keadaan tanpa kewarganegaraan atau statelessness, memberikan pilihan kewarganegaraan dalam situasi tertentu, menjamin perlindungan hak asasi manusia bagi penduduk yang terdampak. Kemudian masuk ke tahapan H, akibat hukum suksesi negara terhadap keanggotaan pada organisasi internasional. Suksesi negara juga menimbulkan persoalan mengenai status keanggotaan dalam organisasi internasional. Kemungkinan yang terjadi, keanggotaan tetap dilanjutkan oleh negara penerus. Negara baru harus mengajukan permohonan keanggotaan baru. Status keanggotaan ditentukan berdasarkan aturan organisasi internasional yang bersangkutan. Setiap organisasi internasional memiliki ketentuan berbeda mengenai masalah ini. Oke, itu tadi adalah rangkuman saya Javid Akbar pada bab 9. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.